Halo historian, kembali lagi di Histo Podcast Himas FKIP Unsil periode 2021. Bertemu lagi dengan saya, LK Pikril Al-Hasani, yang selalu menemani kalian dalam Histo Podcast ini. Nah, pada Histo Podcast sekarang, saya sudah ditemani oleh teman seangkatan sekaligus pengurus himpunan mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, maka dari itu kita tegur sapa terlebih dahulu yuk. Cek apakah suaranya ada, Dimas? Ada, Kak, ada. Baik, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Halo semuanya, saya Dimas Yudhya Kusuma, Angkatan 2020 Pendidikan Sejarah. Saya juga merupakan pengurus Himas periode 21. Saya merupakan anggota Departemen Sarana dan Prasarana. Baik, bagaimana Dimas kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah ketahui gitu ya, Dimas ini merupakan anggota dari Departemen Sarana dan Prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini mencakup antara kesekretariatan dan lab pendidikan sejarah. Nah, jika kita khususkan kembali atau kerucutkan kembali, di lab pendidikan sejarah itu di dalamnya tuh banyak barang-barang atau benda-benda kesejarahan yang memang peninggalan kolonial, Hindu-Buddha, Islam, ataupun prasejarah. Nah, pada Histoporik sekarang ini kita akan membahas sedikit lah beberapa benda ataupun beberapa barang kesejarahan yang ada di lab pendidikan sejarah. Lebih khususnya yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara Dimas sebagai narasumber kita pada Histo Podcast sekarang. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita kepada pemaparan, bukan pemaparan sih, lebih ke memberitahukan bahwa ini tuh barang apa, peninggalan peradaban apa, pada tahun berapa, ditemukan di mana, dan lainnya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih tahu, kita serahkan saja kepada Dimas. Baik, terima kasih ALK atas waktunya. Langsung saja kita ke penjelasan. Kita awali dengan pengertian dari laboratorium. Nah, jadi laboratorium itu merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Nah, laboratorium biasanya dilakukan kegiatan secara terkendali di dalamnya. Laboratorium bisa dibedakan menjadi beberapa laboratorium, ada fisika, kimia, komputer, dan juga sejarah. Nah, untuk laboratorium sejarah sendiri, model replika yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah. Adapun fungsi laboratorium sejarah di dalamnya sebagai kelas praktikum, kelas belajar, dan museum. Nah, untuk laboratorium pendidikan sejarah di Universitas Siliwangi ini berada di Gedung Dodi, lantai pertama, di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di dalamnya itu, selain ada laboratorium, juga terdapat perpustakaan. Di sana banyak buku-buku yang bisa dibaca, buku-buku sejarah, dan buku-buku mata kuliah. Isi laboratorium pendidikan sejarah di Universitas Siliwangi ini beragam, berbagai macam benda-benda sejarah ada di sana. Dimulai dari benda-benda masa prasejarah atau praaksara, benda-benda pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonial, dan sampai benda-benda setelah Orde Lama dan Reformasi. Nah, kita akan mengambil salah satu dari masa-masa yang tadi. Yang pertama, kita akan mengambil dari masa praaksara. Ada kapak genggam. Kapak genggam merupakan alat penetak yang digunakan pada zaman purba atau prasejarah.
Nah, jadi kapak genggam ini digunakan oleh manusia pada zaman prasejarah. Menurut Van Koningsvold, kapak genggam sudah ada pada zaman Pleistosen Tengah, tepatnya telah ada sejak zaman kebudayaan Trinil. Kapak genggam ini biasanya digunakan untuk membantu keberlangsungan aktivitas pada masa itu, seperti berburu, memotong, menggali, dan aktivitas lain. Nah, jadi dulu manusia-manusia pada zaman itu, mereka kan itu berburu. Berburunya itu menggunakan kapak genggam. Setelah diburu, nanti hasil buruannya itu dipotong-potong, juga menggunakan kapak genggam. Selain itu, juga mereka menggunakan kapak genggam untuk menggali, contohnya menggali makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan seperti ubi, talas, dan sebagainya. Selanjutnya, kita beralih kepada masa Hindu-Buddha. Nah, di lab sejarah ini banyak benda-benda yang ada pada zaman Hindu-Buddha. Contohnya ada replika-replika patung, candi-candi, wayang, dan kendi. Nah, kita akan bahas dari kendi dulu. Untuk kendi, biasanya tempat untuk menyimpan air, terbuat dari tanah liat. Sebutan khusus kendi ini umumnya dikenal di seluruh Asia Tenggara. Kata kendi sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kundika, yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteswara dan peziarah Buddha yang membawa kundika. Dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rohib dalam perjalanannya mencari kitab suci. Nah, kendi ini erat kaitannya dengan dua agama tadi, sampai-sampai dikaitkan dengan atribut dewa-dewa dan peziarah Buddha yang suci gitu. Kendi ini juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan air. Kadang-kadang digunakan sebagai tempat menyimpan susu dan bahan makanan cair lainnya. Selanjutnya, kita beralih kepada zaman Islam. Di zaman Islam itu, di laboratorium terdapat berbagai benda-benda pada peninggalan zaman Islam. Di antaranya ada Al-Quran kecil, ada gelas yang diukir dengan tulisan Arab, dan juga alat-alat lainnya. Sekarang kita akan membahas kohkol. Kohkol atau kentungan merupakan alat tradisional dari Jawa Barat. Jawa Barat. Alat tradisional ini mulai ada dan terbentuk pada masa Islam. Terbuat dari bambu berukuran besar atau bisa kecil, bertangkai, dan terdapat lubang persegi memanjang di tengahnya. Jadi lubangnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan lubang itu berbunyi untuk membunyikan suara sebagai tempat keluarnya suara. Nah, kohkol ini berbagai macam fungsi, di antaranya sebagai sarana untuk penanda waktu sholat. Nah, kan di luar negeri itu, selain di Indonesia, tidak ada kohkol dan bedug sebagai penanda waktu sholat. Biasanya mereka itu langsung adzan. Sedangkan untuk di Indonesia, ada ciri khasnya, di antaranya membunyikan kohkol dan bedug. Selain berfungsi sebagai penanda alat sholat, kohkol ini juga berfungsi untuk mengumpulkan warga. Nah, ini kohkol juga biasanya ditempatkan di pos-pos keamanan untuk mengumpulkan warga jika terjadi bencana alam, pencurian, atau ada warga yang meninggal. Nah, kohkol sendiri merupakan salah satu peninggalan khas yang hanya ada di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah dari kohkol, kita beralih kepada zaman kolonial. Di Laboratorium Pendidikan Sejarah juga terdapat berbagai peninggalan kolonial.
Di antaranya ada mesin tik, ada senjata-senjata masa kolonial replikanya, dan juga ada peluru atau magazin. Nah, peluru atau magazin ini merupakan alat penyimpanan dan pengisian amunisi yang menyatu atau dipasang pada senjata api. Nah, senjata apinya biasa berbentuk dengan atau disebut dengan senapan. Ya, senapan itu senapan api digunakan untuk menembak. Magazin sendiri terintegrasi dengan sebuah senjata api dan dapat dicopot. Fungsinya itu untuk mendorong peluru untuk masuk ke dalam senjata api secara otomatis. Nah, setelah terdorong nanti, kalau kita tarik pelatupnya, itu akan keluar gitu pelurunya, sehingga bisa digunakan untuk menembak dan untuk perang. Nah, magazin ini selain digunakan oleh para kolonial untuk apa ya istilahnya, untuk mempersekusi pribumi gitu, mengancam, juga digunakan balik oleh para pribumi untuk berperang melawan mereka dengan cara merebut dari perang gerilya dan digunakan untuk menyerang balik begitu. Nah, mungkin begitu penyajian singkat terkait laboratorium, pendidikan sejarah, dan benda-benda di dalamnya. Begitu, Kakak. Baik, terima kasih kepada Dimas yang sudah memberitahu atau menginformasikan alat-alat dari peradaban yang berbeda, yang dimana ada dari peradaban Islam, peradaban Hindu-Buddha, prasejarah, dan masih pada masa kolonial. Jadi, nah kita bisa lihat gitu ya, seperti alat pada peradaban Islam yaitu kohkol, atau yang bisa disebut buat apa ya, buat ronda nih ya, yang di tong 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 gitulah kalau nggak salah. Jadi jadi ini tuh jadi alat itu tuh merupakan alat yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya pada awal peradaban Islam, tepatnya di Indonesia, karena di luar negeri tidak ada kokol ini. Terus tadi juga disebutkan bahwa kendi kecil. Kendi kecil ini merupakan peradaban dari Hindu-Buddha, yang dimana kendi ini dibuat dari tanah liat ya, Adimas? Ya, tanah liat. Yang Tanah liat yang memang diukir dengan seingin kita, yang sangat indah dan sampai dijual, yang mendapatkan harga yang sangat besar. Nah, terkait tadi sudah dijelaskan beberapa alat. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terkait alat-alat atau benda-benda di lab pendidikan sejarah. Apakah ada benda ataupun alat ataupun barang di lab pendidikan sejarah yang memang tahunnya itu sudah lama, sudah hampir berapa puluh tahun atau beratus-ratus tahun? Apakah ada, Adimas? Nah, untuk koleksi di laboratorium pendidikan sejarah itu yang usianya sudah berusia ratusan tahun, diantaranya ada sebuah kujang. Kujang tersebut merupakan sebuah senjata khas dari Jawa Barat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk beraktivitas. Nah, kujang itu merupakan salah satu koleksi yang sangat langka ya. Beruntung laboratorium pendidikan sejarah di Unsir mempunyai kujang asli tersebut. Gitu, Kak. Wah, ternyata ada alat memang yang sangat bisa dikatakan pada zaman dulu itu memang sangat penting gitu. Lebih khusus pada zaman sekarang yang kita harus jaga dan rawat. Dan jangan sampai si kujang tersebut tidak ada ataupun hilang gitu ya, amit-amit. Maka dari itu ya kita harus menjaga dan merawat si alat kujang ini dengan sebaik-baik mungkin. Nah, mungkin kita lihat dulu ini untuk yang barcode. Sebentar. Di mana? Sudah ada.
Nah, mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini merupakan barcode yang digunakan di laboratorium pendidikan sejarah ya. Jadi barcode ini digunakan untuk melihat detail-detail dari barang-barang. Jadi setiap barang itu dipasangi barcode untuk mengetahui penjelasannya. Nanti setelah di-scan akan keluar penjelasan dari barang-barang tersebut. Begitu Kak. Baik. Kita juga tahu gitu ya, ketika ingin masuk lab itu kita akan diberikan barcode yang dimana kita akan mengetahui bahwa tentang info-info barang ataupun benda yang ada di dalam lab tersebut. Nah, satu pertanyaan lagi nih yang bisa memang bercabang gitu ya untuk pertanyaan itu. Di lab sejarah itu apakah dalam waktu seminggu ataupun sebulan ataupun setahun selalu ada bukan dikirim sih, selalu ada yang memberikan nggak seperti barang kesejarahan ini untuk disimpan di lab pendidikan sejarah dari ini, peradaban ini, dan alat ini, apakah ada Dimas? Nah, untuk penambahan barang itu biasanya dilakukan jika ada alumni yang memberikan hibah atau sumbangannya untuk laboratorium pendidikan sejarah. Biasanya itu mereka memberikan replika barang-barang atau mungkin barang-barang yang bersejarah untuk disimpan dan digunakan oleh laboratorium pendidikan sejarah sendiri. Dan juga biasanya ada tugas ya untuk mahasiswa baru untuk mengumpulkan setidaknya untuk melakukan sumbangsih kepada laboratorium pendidikan sejarah dengan memberikan barang-barang replika untuk disimpan dan dijadikan koleksi. Gitu, Kak. Oh, baik. Nah, satu lagi nih, masih penasaran, barang-barang ataupun ya di lab sejarah pada hari ini gitu, tepatnya pada sekarang itu sudah ada berapa barang ataupun benda di dalam lab pendidikan sejarah? Nah, untuk barang di laboratorium pendidikan sejarah itu jumlahnya sangat banyak. Total barang-barang dan koleksi di dalamnya itu ada ratusan, tepatnya 207 barang. Barang-barang tadi itu ada yang disimpan di lemari, digantung di dinding, dan dipajangkan sebagai kolase dan koleksi di meja-meja pajangan. Begitu, Kak. Sangat banyak sekali ya, hampir 200 lebih gitu, 200 sekian barang-barang atau benda-benda yang ada di pendidikan sejarah. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsil lebih khusus harus menjaga dan merawat barang-barang yang ada di lab pendidikan sejarah. Bukan berarti departemen saja yang harus menjaga tuh, tetapi kita semua sebagai mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsil ya harus sumbangsi juga. Bukan berarti kita memberikan seperti replika ataupun apa semacamnya, tetapi kita juga harus kali-kali lah membersihkan dan merawat barang-barang yang ada di lab pendidikan sejarah. Nah, sebelum itu gimana ya, saran ataupun masukan terkait Histo Podcast ataupun lainnya kepada Adimas, silakan. Masukan untuk Histo Podcast pendidikan sejarah kali ini, menurut saya ini sangat bermanfaat ya. Histo Podcast ini bisa membahas hal-hal yang kekinian dan juga hal-hal yang ada dan khusus di pendidikan sejarah Unsil. Begitu. Harapannya agar Histo Podcast ini tetap dilaksanakan, tetap rutin diadakan sebagai sarana untuk menambah wawasan juga bagi seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Begitu, Kak. Nah, jadi ada sedikit closing statement ya. Jadi sekali lagi di laboratorium pendidikan sejarah Unsil itu tidak hanya ada lab, ada perpustakaan, ada puluhan ratusan buku yang bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Ingat, lab itu bukan hanya untuk sarana dan prasarana saja, bukan untuk
anggota HIMA saja, tapi seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Dan sebagai informasi tambahan, jika laboratorium pendidikan sejarah ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, begitu. Tidak semua di universitas-universitas di Indonesia ini mempunyai laboratorium sejarah di dalamnya. Hanya untuk universitas-universitas tertentu saja yang mempunyai laboratorium pendidikan sejarah. Dan informasi terakhir, untuk laboratorium pendidikan sejarah ini diketuai atau dikepalai oleh Bapak Ius Jayusman, Magister Pendidikan. Beliau ini merupakan ketua atau kepala laboratorium pendidikan sejarah. Begitu, Kak. Baik, terima kasih atas saran dan masukan dan closing statement-nya pada Histo Podcast kali ini. Nah, dicukupkan sekian pada Histo Podcast sekarang ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Kapikil Asani dan narasumber kita Dimas Widya Kusuma. Mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historian, satukan tekad dalam satu suara, satukan dalam satu warna. Vivala Historian. Historia Jaya.